Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma al-Fatihah ila Rasul sallallahu ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Al-Allamah Ibn Qasim Al-Ghazi. Allah yatabashshamu birahmatihi wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi shalihin. Allah al-Karim yarzuquna kamalan ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin. Allah tabaraka wa ta'ala yashfina min kulli amrad shifaan kamila wa ala kulli niyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala
الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Kurama wal Fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, jamaah majelis taklim Masjid Riyadhus Shalihin, semua yang hadir, insyaallah kita semua hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya, hidayahnya. Dan mari kita terus saling mengingatkan di antara kita agar di masa-masa mendatang bisa terus kita meningkatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah yang dibuktikan dengan taatan kita, kesalehan kita, ibadah-ibadah kita. Terbukti malam hari ini yang hadir seluruhnya hamba-hamba syakirin, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Di waktu yang cukup berat ini, kita semua masih bisa hadir bersama-sama untuk melanjutkan istiqamah mudawamah kita ta'lim, mengkaji sebagian ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saling mengingatkan di antara kita dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan itu semua pasti bukti dari rasa syukur kita terhadap karunia Allah. Maka semoga saja sebagaimana sumpah dan janji Allah, siapa saja yang pandai bersyukuri nikmatnya, Allah akan terus menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah, mari kita melanjutkan kajian kita dengan kajian ilmu fikih yang masih dalam kitab Thaharah, dan malam ini memasuki bab wudu, fi furudil wudu'i. Nah, ini mohon maaf suaranya agak kompromi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bi dhammil wawi fil ashhuri ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddau bihi wa yashtamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Fasal ini, bab ini menjelaskan fi furudil wudu'i, di dalam menjelaskan fardu-fardunya wudu. Sebenarnya secara amaliyahnya kita sudah mengamalkannya, dan ketika dibahas semacam ini paling nanti kita akan ketemu hadis-hadis ataupun ayat Quran yang menjadi penguatnya apa yang sudah biasa kita lakukan, setelah biasa kita amalkan. Atau mungkin
barangkali untuk kita ini selama ini ternyata masih kurang sempurna dan sebagainya. Fi furudil wudu'i, di dalam membahas tentang fardu-fardunya wudu. Wa huwa, adapun wudu, kalimatnya, bacaannya bi dhammil wawi, dibaca dhamma wawunya. Wudu'un, wudu'nya dibaca dhamma, padahal tidak didhamma pun boleh. Fil ashhuri, di dalam pendapat yang masyhur. Jadi jumhur ulama, masyhur ulama itu menyebutnya wudu. Ismun lil fi'li, sebagai sebutan bagi fi'ilnya atau nama dari pekerjaannya. Yang dikerjakan apa? Ya wudu. Maka disebut ismun lil fi'li, atau dalam bahasa nahwunya isim fi'il. Isim fi'il itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Sebenarnya aslinya itu kata kerja, tapi karena dibendakan, ya akhirnya menjadi isim, jadi kata benda. Ya, wudu itu tadinya wadha'a atau wadha'a yuwadhi bisa, atau tawadha'a yatawaddhu. Ya, makanya dikatakan ismun lil fi'li. Adapun maknanya mungkin nanti akan lebih dibahas di syarahnya tentang maksud daripada ismun lil fi'li. Wa huwal muradu huna, wa huwa, dan dia itu al muradu, yang dimaksud huna di sini. Nah, itu dimaksud wudu itu adalah ismun lil fi'li, itu maksudnya itu. Ada lagi wa bi fathil wawi, ada dibaca fathah wawunya. Wudu. Jadi kalau ada orang yang berwudu itu dengan wudu boleh, Pak. Kayaknya nggak umum ya, kayaknya nggak kedengeran kita, Pak. Saya mau ngambil wudu dulu gitu ya, ini nggak umum ya. Yang umum wudu ya, kalau wudu ini umum ini. Padahal boleh wudu, boleh wudu, boleh ya, sebutannya Pak ya, kita menyebutnya itu. Lima, ismun lima yatawaddu. Kalau dibaca wudu itu adalah isim dari apa yang dia lakukan dari wudu itu, penyebutan, sebutan daripada apa yang dia lakukan dengan wudunya. Ya kan, wudu itu ada orangnya, ada pekerjaannya, begitu kan? Ya, jadi kalau tadi itu lebih kepada orangnya, kalau ini lebih kepada ya wudunya, ya perbuatannya. Lima yatawaddu bihi. Wa yashtamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Wa yashtamilu, dan mencakup al-awwal, yang pertama itu, yakni ismun lil fi'li tadi dibaca wudu'un itu, ala furudin wa sunanin, terhadap fardu-fardunya dan sunnah-sunnahnya. Jadi ini akan dibahas, ini adalah fardu-fardu wudu dan sunnah-sunnahnya. Baik, kita masuk kepada syarahnya terlebih dahulu. Hadzal faslu huwa awwalu maqasidit taharati. Pasal ini, bab wudu ini, di dalam bab taharah itu permulaan maksud atau maksud yang sebenarnya dalam taharah itu adalah pasal ini, bab ini, bab wudu ini. Wa inna ma qaddamahu ala baqiyatiha li'annahu aktsaru ghaliban. Dan sesungguhnya di dalam bab ini didahulukan yang lain karena memang ala baqiyatiha, kepada hal-hal yang lain. Li'annahu aktsaru ghaliban, karena memang dalam bab wudu ini panjang, aktsar, dia lebih besar, lebih banyak daripada bab siwak cuma segitu. Ya, bab apa najis pada saat itu seperti itu.
Tapi nanti wudu ini ke depan itu panjang. Furidal wudu'u ma'as salati lailatal isra'i lakin masyru'iyyatuhu sabiqatun ala dhalika. Diwajibkan berwudu itu sama, diwajibkannya itu berbarengan dengan kewajiban sholat pada saat itu. Maksudnya Lailatul Isra, yaitu pada saat malam Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin masyru'iyyatuhu sabiqatun ala dalika, tetapi disyariatkannya wudu itu sudah terdahulu. Tapi diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad itu malam Isra Mi'raj. Ya, malam Isra Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 50 tahun. Ya, kurang lebih Nabi umur 50 tahun. Jadi pada saat malam Isra Mi'raj Nabi diberangkatkan Isra dan Mi'raj menerima perintah sholat, ya pada saat itu pun wajib wudu, difardukan wudu itu. Tetapi syariatnya adanya perintah wudu itu dari sebelumnya. Dari Rasulullah annahu ruwiya, karena diriwayatkan anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril atalahu sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'il bi'tsati, pada permulaan diutus, permulaan diutus. Fa'allamahul wudu, fa'allamahul wudu'a, ya. Maka malaikat Jibril pada saat itu mengajarkan kepada Nabi wudu. Ini belum Isra Mi'raj ini. Itu baru syariat. Malaikat Jibril sudah mengajarkan kepada Nabi wudu. Tsumma shalla bihi rak'atain. Maka Nabi SAW sholat dengan malaikat Jibril, atau malaikat Jibril sholat bersama Nabi 2 rakaat. Nah, itu sudah dianjurkan wudu, Pak. Cuman memang belum furidah, belum difardukan. Ya, malam bi'tsah itu di malam diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu turunnya ayat Al-Quran pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, pada saat Nabi SAW umur 40 tahun. Wa huwa min asy-syara'i'il qadimati, dan wudu itu termasuk syariat umat-umat terdahulu. Jadi yang wudu seperti kita itu bukan cuma kita, umat-umat sebelumnya, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi, semua itu wudu. Bahkan wakilah bersama Nabi Allah Adam alaihissalam, itu ketika Nabi Allah Adam itu turun ke muka bumi, itu sebenarnya sudah disyariatkan wudu. Iya, ya sama, sholat juga demikian. Hanya saja caranya yang masih berbeda. Yang paling sempurna adalah cara wudu dan cara sholat. Ajaran dalam agama kita Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wa huwa minasyari'il qadimati, itu adalah syariat yang telah terdahulu. Li khabarin, karena ada hadis Nabi, hada wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli, ini adalah wudu'ku dan wudu' nabi-nabi sebelum aku. Itu Nabi pernah bersabda semacam itu. Berarti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah berwudu, gitu ya. Ini bukan kita saja, bukan Nabi Muhammad SAW saja. Ya. Yang lengkapnya dalam satu riwayat salah hadis, Nabi SAW pernah berwudu sekali-sekali basuh. Dibasuhnya sekali, bukan cuma sekali, tapi digosok-gosoknya semuanya. Pokoknya air tetap rata, nyampe kepada semua anggota wudu, sampai semua.
Tangan itu cuma sekali, kanan sekali, kiri sekali, kepala sekali. Kalau kita kan dianjurkan 3 kali ya. Nah ini kaki juga begitu. Jadi airnya itu sedikit. Nabi pernah melakukan hal demikian. Baru selesai wudu, Nabi mengatakan, wudu yang semacam ini sah sholatnya. Artinya wudu yang semacam itu sekali-sekali itu sudah cukup, sah. Sholat dengan demikian itu sudah sah. Kemudian Nabi suatu saat wudu lagi 2 kali gitu ya. Basuhannya 2 kali. Dan Nabi bersabda, ini adalah wudu orang yang ingin tambahan rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah. Wudunya 2 kali, jangan sekali itu pelit. Sah wudunya tapi masih pelit kepada dirinya. Nah kalau mau wudu dermawan itu 2 kali, tapi itu belum sampai mencapai isbahul wudu, belum sampai kepada isbahul wudu, belum sempurna betul. Nah, begitu sudah wudu 3 kali baru Nabi bersabda, hada wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini adalah wudu'ku dan wudu' nabi-nabi sebelum aku. Berarti wudu Nabi sebelum Nabi Muhammad seperti kita 3 kali itu Pak. Sempurna wudunya ya. Masya Allah, kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Masya Allah itu dibahas betul itu ya. Wudu itu yang setiap anggota basuhan wudu itu harus berdoa. Semuanya ada doanya. Dan yang sangat penting doa sesudahnya. Ya kalau di Ihya Ulumuddin itu agak panjang doanya itu ya. Ya paling tidak ya 2 kali masyahadat dan mohon kepada Allah taubat dan bersuci. Paling tidak itu. Jadi kalau dibaca singkat itu biasanya Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diteruskan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya paling tidak sampai di situ. Oke, di kitab ini nanti selesai bab wudu akan dibahas. Itu semoga ya. Nah kalau dilakukan itu, kalau Ihya dikatakan orang kalau berwudu sesudahnya angkat kepalanya, lihat wajahnya ke langit, walaupun tidak di tempat yang terbuka. Kalau kita wudu, habis wudu berdoanya itu lihat ke atas, disunahkan begitu. Ihya dibahas begitu. Kemudian dibaca itu doa tadi. Kemudian kalau itu dibaca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sempurna doa-doanya itu khatamallahu bihi yahtimullahu bihi khatimatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan doanya itu, mengakhirkan atau menutup doa wudunya itu dengan sempurna, seolah distempel sudah itu resmi selesai wudu yang sempurna. Begitu kalau doa habis wudu itu dibaca sampai melihat ke langit ke atas, doa itu dibaca. Apalagi lebih panjang itu doanya, silakan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni saburan syakura. Atau ada lagi kalau di Ihya, wa ja'alni abdan saburan syakura wa ja'alni adkuraka dzikran katsira wa usabbihaka bukratan wa asila. Nah, kalau itu dibaca sambil lihat ke langit, berarti Allah mencatat wudunya itu betul-betul resmi, sempurna. Kemudian wudu itu diantarkan oleh malaikat wudu kita ini ke tahtal arsy, ke bawah arsy. Nah, di bawah arsy itulah selama-lamanya wudu kita itu yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisu
yuqaddisuhu. Ya, wudu itu bertasbih terus menerus kepada Allah dan mensucikan Allah. Kemudian terus menerus mohon ampun dan mohon rahmat kepada Allah untuk kita. Ya, sampai nanti ketemu. Jadi kalau cara berwudu yang khusus, ya, itu keistimewaan kita dibanding nabi-nabi sebelumnya. Itu tidak ada kekhususan semacam itu. Al-makhsusah, al-kaifiyatul makhsusah, caranya yang khusus seperti ini. Kemudian ada lagi awil ghurratu wat tahjil, atau yang disebut dengan sinar. Dengan wudu itu ada sinar, ya, dengan wudu itu ada sinar. Kemudian ada disebut dengan tahjil. Tahjil itu hadisnya muhajjalun, itu adalah sinarnya itu menyebar gitu. Burrul muhajjaluna yaumal qiyamah. Jadi burrul muhajjalun itu sinar yang menyebar dari wajah orang-orang yang berwudu. Makanya dalam hadis yang panjang itu dikatakan bahwa ada tapi dari satu sama bahasa. Nanti di hari kiamat itu Nabi SAW bisa kenal kita itu karena wudunya. Umat-umat terdahulu tidak ada sinarnya seperti sinar wajah umat Nabi Muhammad. Makanya dari sekian banyak umat dari Allah Nabi Adam terus sampai hari kiamat, Nabi kenal, oh ini umatku, oh ini umatku, oh ini umatku. Itu min athari wudu, dari bekas wudunya. Makanya wudu itu semakin sempurna, ya semakin nur, semakin besar sinar yang akan bercahaya di wajah kita, semakin dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hadis yang lain, yang paling dikenal oleh Nabi itu adalah yang paling banyak sholawat. Siapa yang paling banyak sholawatnya, yang paling dikenal oleh Nabi. Ya berarti kalau orang nggak ada sholawatnya berarti nggak dikenal ya. Ya Allah, kasihan nggak dikenal oleh Nabi. Padahal pada saat itu akan mencari Nabi semuanya, perlu dengan syafaatnya, apalagi kita orang yang bersalah dan dosa. Ya. Karena dalam suatu hadis, li hadithi antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamati min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Dalam suatu hadis dikatakan kalian nanti akan mempunyai sinar yang mencorong, apa namanya, muhajjalun itu. Ini bersinar, kan ada sinar itu, ya kan, seperti sinar itu ya hanya terang di situ aja. Terangnya bulan dengan matahari tadi itu beda. Kalau bulan terang itu tidak bersinar, betul tidak? Tapi kalau matahari lihat sinarnya, ya kayak begitu. Jadi ada orang cahaya wajahnya itu bercahaya tapi kecil. Ada lagi cahayanya besar. Tergantung wuduknya pada saat hidupnya di dunia. Ya, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah min atharil wudu, dari bekasnya wudu. Oleh karena ditawarkan oleh Nabi, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu membesarkan sinar cahaya wajahnya, falyaf'al, lakukan. Kalau mau ya silakan. Kalau tidak, kecil. Iya, jadi berarti nanti di hari kiamat kalau kita bayangkan ada wajah orang itu kalau wudunya sering bagus, wudunya kalau wudu itu bagus, isbah, maka wajahnya terang, benderang, sinar cahayanya besar. Ada yang wudu si wudu, sering si sering, tapi ngasal wudunya, berarti lebih kecil sinarnya. Ada yang barangkali sinarnya kedip-kedip. Nah ini wudunya kayak gimana nih kira-kira? Sinarnya kadang hidup, mati lagi, hidup, hilang lagi, hidup. Kadang-kadang bintang juga begitu ya.
kayak bintang ada jauhnya itu saja itu kelihatan, hilang lagi kelihatan. Nanti wajah kita umat Muhammad ada yang begitu, Pak. Nah, kalau yang redup-redup hilang muncul ini, nah ini kayaknya butuhnya gimana itu butuhnya? Iya, kadang butuh, kadang tidak. Udah gitu butuhnya terpaksa terus ya. Malah dia merasa risih dengan wudu. Saya sebenarnya nggak suka ini mau wudu, ini risih banget ini. Iya, apalagi wudu itu yang isbaq itu sebenarnya sampai mengusap leher, rokobah leher. Ada yang udah biasa. Saya sering lihat orang itu, tapi sudah pembahasannya kalau dengan Yahya Ulumuddin terutama di kitab ini belum sampai di sana. Itu selesai telinga, tapi yang suka saya lihat itu dari rambut, Pak, langsung ke leher. Rambut, ini langsung ke leher, lehernya diusap. Ya. Padahal kalau di Yahya itu setelah telinga, dan telinga dengan kepala itu air berlainan. Ada lagi kadang-kadang orang satu air, ya kan? Jadi kepala langsung terkuping gitu ya, kepala langsung telinganya, kepala langsung telinganya. Sah sih wudunya semacam itu. Tapi tidak. Kalau pembahasan kitab-kitab fikih itu bima'in jadidin, dengan air baru. Jadi Nabi SAW ibadatul ahkam gitu ya. Nabi SAW ngambil air lain, air baru, air barunya dipakai lagi, air baru dipakai lagi. Ya, jadi air kepala, usap kepala dengan telinga itu lain. Telinga dengan rokobah leher itu air baru, bima'in jadidin. Dan kalau itu dilakukan, ya Allah akan selamatkan orang tersebut dari ghil yaumil qiyamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan salim Allah taala lahu min ghilli yaumil qiyamah, dari ghilnya hari kiamat. Ghil itu artinya gangguan, cobaan, gangguan, apa namanya, suatu perasaan yang tidak nyaman itu, Pak. Itu ghil namanya itu. Kalau kita ghil, kita di dunia ini suka mendengar perkataan-perkataan yang nyakitin, pemandangan-pemandangan yang ngagetin, gitu ya. Itu ghil semua itu diselamatkan nanti di hari kiamat. Orang yang biasa mengusap raqabatahu, lehernya pada saat berwudu. Nah ini kalau orang nggak biasa ini di sini, ya siapkan hanya anduk. Begitu sudah selesai wudu segera aja dilap. Ya, soal anduk itu dikatakan ada yang memakruhkan, itu betul, tapi tetap ada kebolehannya. Kalau riwayat hadisnya kadang Nabi itu handukan, kadang Nabi tidak. Pernah Nabi dikasih handuk itu diterima, pernah lagi Nabi SAW menolak. Itu ya, jadi sesekali menerima, sekali menolak. Jadi artinya menandakan bahwa itu sebenarnya masih boleh, tetapi afdalnya tidak usah. Apalagi kita pakai baju, dan kalau mengusap apa leher sampai basah begitu ya, basah leher bajunya, kayak benar, Pak. Ya. Qauluhu fi furudil wudu'i, perkataan musannif faslun fi furudil wudu, dalam menjelaskan tentang fardunya wudu. Ai wa sunanuhu, artinya dengan sunnah-sunnahnya. Li'anna al-musannif takallama 'alaiha aywan, karena musannif daripada kitab ini akan berbicara tentang sunnahnya wudu. Wa huwa, wudu itu makhudatun minal wadha'ati, diambil dari kata-kata wadha'ah atau wudha'ah, diambil dari kata itu. Wudu'un itu al-wudu'u, di mana al-wudha'atu diambil dari kata-kata itu di sini. Wa hiyal hasan wan nadhafatu wal khulusu min dzulmatid dunub. Wadha'ah itu mempunyai arti al-husnu,
itu segala kebaikan. Wa an-nadhafatu segala kebersihan. Wal khulus keikhlasan, kemurnian. Min dzulmatid dzunub atau yang ikhlas selamat daripada gelapnya dosa. Itu makna wada'ah atau mudha'ah. Hadirin rahimahullah. Ya. Itu makna wudu. Maka kalimat wudu itu diambil dari kata-kata wada'ah. Wa huwa ismun masdarun wa qiyasul masdari at-tawaddu bi wasni at-takallum, dengan wazan takallum. Ya menjadi tawaddu. Ya, banyak ya, silakan saya mau tawaddu boleh, saya mau wudu boleh, saya mau wadu juga boleh, saya mau wada'ah bisa. Wudu jadi sebutannya wudu itu banyak. Ya cuma aja nggak usah berubah-ubah kayak gitu. Ini cukup ilmu saja Pak ya. Ketika ngaji begini, oh paling begitu ya ilmu Pak. Kalau ngomong sehari-hari ya nggak usah. Ya nanti habis ini pakai besok ngomong begitu orang ya kaget ya, ngagetin orang tuh. Ya ini orang ini sesat, nah ini dicap sesat akhirnya Pak. Karena berubah-ubah bahasanya wudu itu. Padahal itu kebolehan. Qauluhu bi dhammil wawi fil ashhuri, ya menurut masyhur ulama memang wawunya itu didomahkan wudu ya. Jadi masyhurnya seperti itu. Seperti kata-kata fu'ul, dia wazannya itu fu'ulun, wudu'un gitu. Atau seperti tuhurun ya, makanya tuhurun boleh dibaca tohurun, jadi artinya wadu'un begitu kan. Fu'ul, fa'ul bisa, tuhur, tohur boleh, wudu, wadu bisa. Nah itu ya, itu ikut kepada wazan kalimat ini. Qauluhu ismun lil fi'li, perkataan musannif yang disebut wudu itu adalah sebutan bagi pekerjaan. Yang dipekerjakan itu apa? Itu sebutannya. Dia mengerjakan sesuatu. Namanya apa? Wudu. Itu Pak. Makanya wudu itu ismun lil fi'li. Ya, isim fi'il. Kata kerja yang dibedakan. Gitu. Padahal sebenarnya kata kerja sebenarnya melakukan wudu. Ya. Kenapa kok tidak tawaddu? Namanya kok tidak disebut tawaddu? Kalau tawaddu itu jelas melakukan wudunya. Tapi lebih orangnya, bukan wudunya, bukan pekerjaannya. Tapi begitu sudah kembali kepada masdar wudu, sudah itu bukan orangnya tapi pekerjaannya. Dia lagi mengerjakan apa dia? Wudu. Ya, kan disebut wudu, sebutannya. Nah, itu aja dibahas sedikit di sini tentang ya rahasia daripada ismun lil fi'li itu apa? Alladhi huwa istimalul ma'i fi a'dha'in mahsusatin. Ya, itu dia. Yaitu menggunakan air, menyampaikan air ke anggota-anggota tertentu di badan kita. Muftatahatun biniyatin, yang dimulai dibuka dengan niat. Ya udah wudu itu begitu. Ada niat, permulaannya khusus harus ya, kemudian melakukan secara khusus cara-cara wudu itu. Itu dimaksud dengan ismun lil fi'li. Wala hajata li ziyadihi qauluna ala wajhin mahsusin. Ya. Jadi kadang-kadang wajhin mahsusin, bukan ini terutama masuk fi a'dha'in mahsusatin. Wa hikmatu ikhtisasil wudu'i bi hadhihi al-a'dha'.
Adapun hikmah daripada kekhususan atau keistimewaan wudu dengan anggota-anggota tubuh ini, kenapa orang berwudu itu cuma kepala, tangan, wajah, tangan, kepala, rambut ya, kemudian kaki, ya, telinga itu sunnah. Kenapa kok cuma itu? Qila, dikatakan anna Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam tawajjaha ila syajarati biwajhihi. Pada saat itu Nabi Adam menghadap pohon khuldi itu dengan wajahnya. Pelanggarannya itu gitu kan, yang menghadap ke pohon itu wajahnya. Kemudian watanawala minha biyadihi, Nabi Adam mengambilnya dengan tangannya. Maka cuci itu tangannya, cuci wajahnya, cuci tangannya. Wa kana qad wada'a yadahu ala ra'si. Setelah itu, setelah mengambil buah itu, ditaruh tangannya di atas kepalanya. Makanya kepalanya diusap. Wa masya ilaiha birijli. Akhirnya Nabi Adam berjalan sambil membawa buah khuldi itu dengan kakinya. Tapi ilaiha itu kepada istrinya Hawa. Ya, makanya akhirnya Hawa yang mengambil duluan dan Hawa yang memakan duluan. Yang ambil duluan siapa? Adam. Yang makan duluan siapa? Hawa. Hah? Makanya banyak Hawa sekarang ini nggak sabar. Yang tukang nyari, ya kaum Adam. Yang tukang makan, kaum Hawa. Wah, ini kalau ada kaum Hawa ini tersinggung ini banyak. Dan coba dalam rumah tangga kebanyakan, ya kebanyakan masyhur aja yang tukang cari rezeki, cari duit siapa? Suami. Bahkan yang diwajibkan siapa? Suami. Yang tukang makan siapa? Istri kan tidak diwajibkan, betul tidak? Nah, ya ini Pak. Makanya duluan Hawa. Makanya di sini banyak diartikan para ulama, dan dengan kenyataannya memang perempuan itu syahwatnya besar. Iya, laki-laki akalnya yang besar. Fa'amara bitadhiri hadhil a'dha. Maka akhirnya anggota-anggota tubuh ini dianjurkan dibasuh, disucikan. Kenapa telinga? Kok masih dimasukkan telinga? Iya, yang mendengar duluan ajakan dan dorongan iblis apa? Telinga. Baru dengar aja, belum melakukan. Makanya sunnah begitu Pak. Ya. Oh, ternyata sejarah wudu itu dulu kesalahan Nabi Adam dengan buah khuldi. Ya, sejarahnya begitu. Ya, karena kita anak keturunannya. Kalau orang tidak wudu, ya sudah akan cepat sekali kalah dengan iblis. Insya Allah kalau gampang wudu, tidak akan cepat kalah dengan syaitan. Karena itu Pak, kalau udah hadapan ini Pak, kita digoda sama setan. Ada setan ini, katakanlah setannya cantik. Ada nggak setan cantik Pak? Ada nggak setan cantik? Iya, setan ganteng, ada nggak? Ya, kalau kita berhadapan laki-laki dengan setan cantik, itu yang berhadapan duluan apanya? Muka. Kemudian kalau kalah lagi biasanya yang berbuat apanya? Tangan. Kemudian tangan, ya biasanya Masya Allah kalau dia kagum, wah, pegang itu kepalanya. Luar biasa. Ada mungkin kepala dia Pak. Nah, yang melangkah jalan mendekati, ya pasti kakinya sama. Jadi syaitannya Nabi Adam pada saat itu begitu. Syaitan kita sekarang juga begitu. Wah, ini sudah baik, mungkin cukup sekian ya. Allahu a'lam ya. Paham ini. Wa yastamilul awal ala furudin wa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, mungkin saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Ya, jadi ya kalau ada pertanyaan penting barangkali yang masih bisa disimpan, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.